هم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl. Wa a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzu bika min ha'ula'il arba'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan zikir pagi telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga menambah keberkahan kita di kajian hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke agenda berikutnya, yaitu pengumuman dari Ibu Ketua ya, seperti biasa. Kudu sehat atuh. Allahu Akbar ya. Baik, teteh yang dirahmati Allah, karena memang sekarang cuacanya lagi
bagus-bagusnya. Jadi harus bisa mendukung ya, karena mendukung. Jadi kita juga harus seceria hati, asik ya. Kayaknya kalau dilihat mah ada beberapa teteh-teteh yang baru lihat gitu, yang biasanya ada di kajian Umahat weekend ya. Ada yang nggak pernah ada gitu ya, sekarang udah ada gitu. Terus ada juga ya pokoknya mah beragam, ternyata itu tuh aya wae. Suri. Bos. Kayaknya lu lagi. Iya, luar kota ya. Nepangkeun pada larang cenanya. Kamu abi pangjauhna. Ya teteh. Iya ya Teh Vivi. Iya teh mau menyampaikan beberapa amanat ya terkait dengan beberapa hal kekutaban dan juga mengenai program-program program-program tahunan yang biasa diadakan oleh kutab gitu ya. Ini ada titipan dari para abah gitu ya. Titipan dari para abahnya apa gitu. Teteh tahu bentar lagi ada apa? Muhoyam mah barudak. Apa teh? Ya, makom, mabit, qawamah. Di sini ada juga ibunya nih. Ada ibu ketu dari makom. Makom ketujuh ya berarti sekarang ya. Makom ketujuh. Kenapa? Iya. Momik. Ya, makom ketujuh diketuai oleh Kang Prial ya. Kemudian juga kami diamanati oleh seksi acara yang harus disampaikan kepada para umahat. Salah satunya adalah yang pertama turut mendukung para abah gitu ya untuk mengikuti acara makom. Jadi tolong bulutkeun tanggalna gitu ya. Karena tinggal beberapa pekan lagi menuju ke agenda makom. Tatu udah tahu tanggal berapa? 2, 3, 4. Ji Samsu. Bener ya? 2, 3, 4. Nah teteh nggak ada sponsor. Teh sekarang lebih panjang acara makomnya. Kalau dulu mah kan cuma sehari sehari 2 malam ya. Pokoknya mah lebih singkat ya, 2 hari 1 malam. Sekarang mah 3 hari 2 malam. Kenapa cenah? Biar sekalian capeknya tak kerasa cenah. Soalnya biar sekalian rindunya juga berasa cenah, kayak gitu ceritanya. Jadi intinya satu, tolong dukung para abah. Salah satunya dengan cara mengingatkan dan juga hayu semangatin. Terus yang kedua, berkenankah teteh-teteh dan juga putra teteh gitu ya, kami minta untuk buat video. Gak mesti diliatin, kitanya suaranya aja gitu ya. Kalau anak-anak memang enggak, anak-anaknya di shoot gitu ya. Hashtagnya ayah ikut makom, karena kalau ayah ikut makom tuh bla 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 bla. Harapan kami kalau ayah ikut makom tuh bla 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 bla, seperti itu gitu ya. Insya Allah video ini kita akan unggah. Enggak diunggah ke publik, tapi hanya konsumsi kita aja di kutab begitu ya. Untuk apa? Supaya kita bisa para ayahnya lebih semangat lagi, intinya kayak gitu. Dan mungkin para ayah yang mungkin barunya siga teh ulan ungguk justru saya teh datang ke kutab teh pengen acara makomnya. Belum tentu suaminya mau. Mau. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi intinya tolong buatkan video, durasinya nggak usah panjang-panjang, yang jelas harapan para umat ingin seperti apa gitu ya para abah teh pada saat setelah mengikuti makom gitu. Atau mungkin saya udah ikut makom dari yang paling pertama teh giranya, dari paling pertama sampai yang terakhir gitu ya. Alhamdulillah ternyata cenah si kakang teh jadi gini. Saya harapkan lagi pengennya jadi gini. Mangga. Itu mah kreatif teteh-teteh aja, uma aja gimana. Terus nanti gimana nih ngirimnya ke siapa? Mangga boleh dijapri, nanti dari kami akan japri ke lajnah para ayah gitu ya.
jangan tanggal 2-nya, sebelum tanggal itunya gitu. Kalau bisa mah ya di pekan-pekan ini begitu ya. Satu itu Teteh. Terus yang kedua, kami mau mengingatkan kembali, ternyata kami masih diamanahi gitu ya oleh Mudirul Am khususnya yaitu Ustadz Abim untuk bisa mengkoordinir lagi Ummahat. Jadi tahun ini kami diamanahi kembali gitu ya untuk melanjutkan amanah-amanah keumahatan yang sudah berjalan begitu ya Teh ya. Tidak akan ada banyak perubahan sepertinya, namun mungkin ada penambahan kebaikan begitu ya Teh ya. Ari amal soleh teh kan kedah gitu kan. Tekenging Yazid doyan kus gitu kan. Kedah Yazid gitu kan. Makanya dari setiap program-program amal soleh itu kami harapkan ada pembaharuan dan juga ada kemanfaatan yang lebih meluas. Begitu kan Tehnya? Leres tuh. Leresnya. Begitu ya Teh ya. Jadi insya Allah di tahun ini kami masih diamanahi begitu ya. Jadi hapunten bisi bosen ningali simkuring gitunya sareng reng-rengan gitu. Iya deh gitu. Kemudian Teteh kami juga sangat membuka lebar gitu ya. Ide-ide dari teteh-teteh sekalian gitu ya. Kami tuh ingin benar-benar proaktif lah ya. Jadi tidak satu arah tapi dua arah. Seandainya dari teteh-teteh ada masukan Teh gimana kalau ada program ini gitu. Ada program ini. Mari obrolkan dengan kami gitu ya. Insya Allah kita juga masih ada divisi tarbiyah. Teh Zulfa say hi. Hai. Teh Zulfa ini sebentar lagi alumni tapi jadi wali santri deui gitu. Sebentar lagi mau udahan di konuni 4-nya Kamila ya, tapi masih ada Sakir adenya. Terus Teh Gira juga, kita juga masih ada Teh Gira. Say hi Teh Gira. Ya ini udah alumni sebenarnya tapi karena punya lagi jadi masih ada Kalea ya, masih ada Kalea alhamdulillah. Ini calon masih. Iya alhamdulillah. Maskot soalnya ini gegedug ini waduh ya Allah. Gustinya. Kemudian juga ada Uni Rini. Mana saya siapa sih yang gak kenal sama Uni? Mana Uni? Nih, siapa yang gak kenal sama Uni? Cenanya insya Allah masih tetap di tarbiyah di Uhwah. Uni dan juga siapa? Teh Ami ya. Teh Ami, assalamualaikum Teh Mirna. Iya sekalian ngabsen. Ini teteh yang baru belum kenal gitunya Teh tembak we namanya siapa, pura-pura nggak tahu juga nggak apa-apa atau emang benar nggak tahu ya tembak aja namanya siapa gitu ya, tong isin Teh. Terus juga ada di divisi Malia masih sama Teh Dwi dan juga sekarang ada Teh Sani. Mana Teh Sani? Saya Teh Sani. Teh Sani insya Allah membantu Teh Dwi di bidang maliyah begitu ya Teteh ya. Teh Dwi mana? Say hi. Ada ya? Ya Teh Dwi ada. Itu insya Allah akan bergerak di bidang maliyah. Jadi tetap kita mah 3 aja dulu. Tong seertingnya. Tarbiyah, kemudian uhwah dan juga maliyah begitu ya. Nah Teteh program-program di Uhwah itu nggak jauh dari program kemarin. Cingcuk, cung. Masih ada ingat nggak apa aja? Teh Indri nggak pernah absen apa aja? Mama. Minyak. Jadi minyak. Nih. Bentar. Iya. Ya, program sedekah beras, segenggam berasnya, terus sedekah subuh, kemudian minyak jelantah, terus baju yang siap pakai Teh, gitu ya. Terus apa lagi? Jadi ya wakaf apa? Lahan ya. Lahan kutab. Jadi Teh sebenarnya kita menyokong, mensupport semua program-program yang kemarin itu udah sangat banyak manfaatnya, terutama bagi para asatid dan juga wali santri tentunya gitu ya. Jadi
kami mewakili juga dari para asatidz dan juga wali santri yang lain mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada teteh-teteh yang tahun kemarin sudah mendukung program-program tersebut gitu ya, sehingga program tersebut berjalan dengan lancar dengan baik, dan kalau Ustadz Abim bilang sih di luar ekspektasi kami gitu. Dan ya hal itu harus bisa dipertahankan begitu ya teh. Nah jadi program segenggam beras kita nggak banyak woro-woro kan ya di grup, khawatirnya bisi bosen. Nah karena kami berpikirnya teteh-teteh pasti sudah tahu, tapi ada yang nggak tahu ya. Nah sekarang kasih tahu ya. Jadi teteh setiap hari Jumat mari libatkan putra-putri kita untuk terbiasa membawa beras ya. Istilah segenggam beras tuh bukan berarti segenggam, tapi kalau memang mau segenggam ya nggak apa-apa, orang judulnya juga segenggam beras. Tapi kalau misalnya teteh mau segepok sakarung beras, mangga gitunya. Mau sekontainer beras silahkan gitunya, mangga gitu ya. Jadi setiap hari Jumat kita ada pengumpulan sedekah beras. Sedekah beras ini buat siapa teh? Kita utamakan adalah asatidz gitu. Jadi maukah kita mendapatkan pahala jariah dari setiap beras atau nasi yang dimakan oleh asatidz, kemudian jadi ibadah, kok merinding, kemudian jadi ibadah ya, dan mengajarkan putra-putri kita gitu. Kita sih nggak mikirnya jauh-jauh ya teh ya, kita tuh mikirnya pengen keberkahan dari sesuap nasi yang asatizah atau asatidz gitu memasukkan ke mulutnya ya, menjadi wasilah keridhaan Allah untuk keberkahan putra-putri kita dalam belajar. Itu aja gitu ya teh ya. Tidak banyak keinginan kita, hanya itu, seperti itu dari segenggam beras. Jadi tolong teteh-teteh bekali putra-putri kita dengan beras gitu ya setiap hari Jumat gitu ya. Biar anak-anak teh lucu mah gini, beras, Jumat beras. Bener yang ngingetin anak-anak itu lebih bagus gitu ya. Jadi biar anak-anak juga turut serta dalam amal soleh begitu ya. Jadi kan jadi contoh langsung gitu kan ya, langsung real. Satu itu teh. Yang kedua minyak jelantah. Teh, minyak jelantah itu bukan berarti kita berarti gitunya minyak jelantah dibuang gitu. Enggak, jangan teh. Karena seorang muslim itu selalu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi lingkungannya gitu kan, rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu teh, jelantah daripada dibuang mendingan disedekahkan gitu ya. Dan saya juga sudah biasakan program jelantah ini di setiap pengajian-pengajian gitu. Di At-Taqwa itu sendiri juga ada program jelantah. Untuk apa? Untuk menyokong ini teh. Jadi secara tidak langsung At-Taqwa pun gitu ya, pengajian majelis taklim At-Taqwa yang setiap hari Rabu itu sudah menyokong program kekutaban gitu. Apa? Yaitu dari minyak jelantah. Jadi hasil penjualan dari minyak jelantah ini murni untuk wakaf. Wakaf naon? Wakaf pembebasan lahan. Jadi mak naon atunya da ngeluarkeun ti sakumaha teh tiasa ageng gitu kan. Ya udah we sesa-sesa dapur gitu kan mak ya udah. Jadi teteh mangga kalau teteh berkenan mengumpulkan jelantah dari tetangga-tetangganya ya. Kemudian setiap kajian wali santri atau kajian umahat dikoordinir ke kami akan olah menjadi dijual gitu ya untuk biosolar teh. Jadi bukan dijual buat bikin sabun, dijual untuk bikin minyak deui gitu kan? Enggak teh, katanya sudah ini mah teh insyaallah untuk biosolar. Mang bener ya, karena saya sudah bilang ke para jamaah tuh biosolar, kemudian juga uangnya ini untuk wakaf. Jadi si emangnya juga abi sakantenan ngiringan wakaf. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jalan sekecil apapun semoga ini teh yang nu ngeleketek Allah supaya turun ridho buat kita gitu. Ya. Asa kumaha gitu nya ai jalan tahma gitu kan, daripada dibuang sok kumpulin. Saya juga berharap teteh-teteh menjadi duta di lingkungannya masing-masing untuk mengumpulkan jelantah ini gitu. Kalau sedikit sih nggak berasa karena 1 liter cuma 5.000. 1 liter dihargai 5.000. Jadi kan kalau berliter-liter lumayan juga gitu kan. Jadi saya harapkan teteh-teteh di lingkungan masing-masing menjadi duta pengumpulan minyak jelantah begitu ya. Terus baju. Nah
Teteh untuk baju layak pakai, di sini kita bukan pakai istilah layak pakai, tapi baju siap pakai. Artinya kalau siap pakai pasti layak, begitu ya. Nah, diutamakan itu adalah seragam, bisi ieu mah. Andra kan udah keluar ti kutab. Aipek teh bajuna teh. Dan ieu mah adiknya masih teteh-teteh hungkul. Daripada nangkring kemana-mana, Andra nih biar dapat manfaat dari baju Andra. Siapa adik-adiknya yang masih membutuhkan baju gitu, untuk ganti, seperti itu teh. Jadi memang yang sering berputarnya di kutab yaitu diutamakannya seragam seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang lain boleh, nggak boleh gitu ya. Dan kita biasanya sistemnya japri teh. Biasa japri koordinatornya tuh Teh Laras ya. Nih. Koordinatornya Teh Laras ya. Ya, PJ-nya itu Teh Laras. Biasanya ada yang ngejapri ke Teh Laras, Teh Abdi Priyogi baju, misalnya baju ini gitu. Ada langsung gitu. Untuk apa? Untuk ya lebih rapi aja. Satu lebih rapi, terus yang kedua juga kita saling ngerti lah. Ya begitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, udah 3, 4 berarti. Yang keempat itu adalah non teh tadi teh sedekah subuh. Nah, ya. Teteh yang baru mungkin belum punya kenceleng sedekah subuh ya. Belum punya kenceleng sedekah subuh dan juga wakaf juga sebenarnya belum punya ya. Nanti kami bagikan di kajian wali santri saja karena memang numpuk di sana banyak di sekre ya. Nanti di sekre ada teteh bilang aja saya mau kenceleng sedekah subuh. Nah, ini juga diambil dari hadis ya, berawal dari hadis yaitu pada setiap pagi malaikat turun begitu kan mendoakan para muslim yang bersedekah agar Allah berkahi hari itu, dan malaikat pun mendoakan bagi muslim yang tidak bersedekah gitu kan. Asasian doanya teh ya nggak usah disebutin, pokoknya intinya kita menjalankan sunnah Rasul dan menjalankan hadis Rasul itu dengan cara sedekah subuh. Nah, kemana teh alokasi sedekah subuh? Kalau tadi tahu ya, beras buat siapa? Nah, kalau beras tuh kalau berlebih dari wali santri dari untuk asatid kita akan salurkan ke wali santri begitu. Nah, kalau minyak kita salurkannya ke wakaf pembebasan lahan begitu ya. Kalau sedekah subuh kemana teh gitu ya. Nah, sedekah subuh ini akan masuk ke beberapa pos gitu teh. Jadi masuknya ke kas wali santri. Tapi di kas wali santri itu ada beberapa pos. Satu, teteh masih ingat mungkin saat Ramadan kita memberi kadedeh untuk wali santri dan beberapa santri ya, wali santri dan asatid, betul ya? Masih ingat? Salah satunya dari sedekah subuh. Kemudian masih ingat teteh dengan program yang Idul Fitri ngasih kadedeh buat asatid. Salah satunya juga dari situ begitu. Terus juga ada kajian-kajian pada saat bagi rapot biasanya kita langsung otomatis bikin konsumsi. Jadi intinya buat segala keperluan yang ada di Kutab. Dan juga kalau nggak salah kemarin kita sudah mewakafkan 2 printer teh. Alhamdulillah ya, dari hasil pengumpulan itu alhamdulillah kita bisa memberikan wakaf sarana pendidikan berupa 2 buah printer, alat-alat kebersihan, dan juga apalagi ya teh, pokoknya printer mah yang untuk ini ya pendidikannya. Nah itu pokoknya besarnya lebih besar ke situ gitu. Jadi alhamdulillah, jadi kalau teteh-teteh bisi ya berpikiran ya teh meni asa banyak program, banyak pengumpulan, ya itu teh, kalau teteh pengen lihat transparansi atau lain sebagainya, kami setiap tahun akan melaporkannya seperti itu gitu ya. Jadi amanat-amanat dari teteh sudah kami jalankan, sudah kami amanahkan kepada orang-orang yang atau kepada program-program yang ditujukan seperti itu ya. Doakan kami ya teh ya, supaya kami teh bisa amanah dari setiap titipan harapan teteh begitu gitu ya. Amin. Terus nah seperti itu mah udah tahu ya, sudah ya. Itu adalah program-program yang kemarin. Nah sekarang teteh kita ada up lagi, ada satu program lagi yang
sepertinya kita sudah mulai menyelidiki ini gitu ya, bukan menyelidiki atau naonnya, menganalisis. Aduh ini siga naonnya, naon atuh. Ya gitulah, pokoknya menganalisa istilahnya. Kira-kira yang diperlukan ini gitu. Nah, salah satunya adalah program usaha produktif. Nah, naon deui ieu gitu ya. Program usaha produktif. Awalnya sih kita akan namakan wakaf produktif teh. Tapi dipikir-pikir kalau wakaf ternyata kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan apa-apa gitu ya. Di usaha itu pabaliut lah. Jadi kita harus hatam dulu gitu ya. Harus hatam dulu bab ini, bab wakaf untuk usaha. Jadi gini teh, judulnya kita mau membuat usaha produktif. Arti produktif kan berarti yang menghasilkan sesuatu begitu ya. Nah, dengan banyaknya program-program kekutaban, kita mungkin akan merasa terbatas jika kita mengandalkan nonnya kasarnya tuh ya, mengandalkan saku, kantong saku, ngerti kan? Sedangkan kita teh kebutuhan dan lain sebagainya beragam, ya kan? Di tiap tahun, di tiap bulan, di tiap hari berbeda-beda begitu kan? Makanya kita akan berusaha membuat usaha produktif yang dimana dari hasil usaha ini gitu ya akan bisa membantu ya program-program yang lain terlaksana. Salah satunya adalah yang kita golkan adalah apa namanya teh, wakaf pendidikan ya, wakaf pendidikan. Untuk siapa nih wakaf pendidikan itu? Wakaf pendidikan itu kita ingin membidik kepada para santri-santri yang berprestasi ya. Namun dalam hal tertentu harus kita bantu bersama begitu ya. Jadi bisa kita dengan adanya usaha produktif ini, hasil dari itu kita bisa berikan ke sini gitu. Jadi itu kan amal jariah deui gitu kan ya. Kalau di pendidikan itu jariahnya panjang pisan gitu ya. Jadi teteh ini baru digulirkan dan baru direncanakan. Belum praknama iraha belum. Hanya saja kami sudah diwacanakan dan sudah ada pembuatan program itu gitu ya, agar kita bisa mandiri gitu ya. Jadi kita bisa mandiri bangkit sendiri dari hasil usaha-usaha kita begitulah teh. Teteh siga kumaha bocorannya dari kita, oleh kita, untuk kita dan lainnya, untuk kita dan lainnya. Kenapa? Dari mana ini teteh? Misalnya Uni, mana nih? Hadir. Misalnya Uni jualan apa sih? Uni crop ya, misalnya jualan crop, misalnya jualan apa? Mangga silahkan. Nanti di setiap event-event kekutaban, teteh-teteh juga semua, saya punya jualan teh indri teh naon madu misalnya. Bade non sih ngalapak kenging tuh kenging gitu. Boleh teh gitu ya. Kemudian teh kalau misalnya saya mau ngelapak nanti di kajian ini mangga. Nah, tapi tujuannya teteh saat ngelapak nanti ada sebagian dari keuntungan teteh yuk kita masukkan kepada usaha produktif seperti itu misalnya ya, seperti itu. Terus misalnya teh saya punya usaha grosiran nih gitu ya, ada nggak kira-kira wali santri dari Kutab yang mau ngambil barangnya gitu ya, nanti hasilnya akan dibagi dua, hasilnya buat yang kurirnya misalnya teh ya, dan hasil sebagiannya buat Kutab. Ada seperti itu. Terus ada lagi, ini mah baru ide-ide, kan ide-ide banyak bebas ya, mau gimana-gimana juga gitu. Tapi kita belum digulirkan gitu. Seandainya nanti kita punya siga Tokopedia, siga Shopee, siga Lazada gitu. Naon judulnya teteh? Hah? Eta. Marketplace. Nanti semua wali santri ngedownload eta gitu. Ya. Ngedownload aplikasi itu ya, ngedownload itu Sunda.
ngedownload, kemudian misal ini kan ini masih ide gitu. Siapa tahu ada dari teteh-teteh suaminya yang punya keahlian di bidang IT ini gitu, yang bikin marketplace nu tadi teh. Jadi jajan badek kebutuhan cik endog gitunya, endog 1 kilo, beas 5 kilo, kirim ke sini bisa gitu. Jadi intinya ada perputaran di sana. Kemudian siapa lagi yang memasukkan barang? Kalau yang memasukkan barang kami sangat menyeleksi, artinya kalau misalnya semua sudah ada di keluarga Kutab, ngapain harus nyari yang lain gitu. Jadi udah dari keluarga Kutab saja. Kemudian siapa yang belinya? Tidak mesti keluarga Kutab, gitu kan? Keluarga Kutab ya muter we didinya berarti kan. Jadi boleh siapapun, misalnya ke saudaranya, gitu ya. Kecuali bisa ya kalau itu sampai luar kota, bisa nggak ya? Bisa ya. Misalnya kan mau beli madu mah bisanya di keluar kotakeun gitu bisa. Ya kayak gitulah. Jadi tolong bantu doa, bantu dukungan, dan juga bantu ide dari teteh-teteh. Mungkin bisa disampaikan kepada suaminya gitu ya. Saya mau berkontribusi di sini gitu. Mangga. Saya mau nanti berkontribusi. Teteh saya pengen berkontribusi tapi saya mah nggak punya usaha, nggak punya ini tapi saya punya modal. Oh boleh bisa. Misal, ya udahlah saya ngasihin modal sekian juta untuk rokoknya, mangga eusian barangna. Wah itu mah meni alhamdulillah pisan, aku teh deg-deg alhamdulillah amin. Terus atau mungkin teh saya punya gudang tapi jarang dipakai, mangga manfaatkan gudang untuk stok barang, boleh gitu. Jadi kan intinya nanti terpusat gitu ya. Mungkin nanti dikasih nama gitu kan, smart atau apa gitulah, ya itu mah baru ide-ide aja. Seperti itu ya teteh-teteh. Jadi yang sekarang yang terbaru itu adalah usaha produktif gitu. Keidean gak nih nanti misalnya bikin gorengan tuh di depan di depan Kutab gitu ya, atau mungkin bikin kue basah ya gitulah maksudnya. Ini buat kudapan satu, buat nongkrong abah-abah ya. Gitu ya gitu. Ya tuh udah kelihatan ya muncul ide-idenya. Mangga nanti mama mungkin bisa aja mama bikin apa gitu, sok nanti sebagian hasilnya buat Kutab gitu. Mangga silakan. Yang jelas kami berharap teteh-teteh bisa turut aktif dalam program usaha produktif ini. Niatkan aja mau 100, mau 200, mau 1000, 2000 dari keuntungan masuk kangge masuk buat usaha produktif yang pada akhirnya nanti menghasilkan untuk wakaf pendidikan, begitu ya teh ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyain nggak teh kira-kira? Bisi gitu. Teh meni asariet loba teuing. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Atau cukup jelas ya? Cukup jelas nggak penyampaiannya tadi ya, ngerti ya maksudnya? Jadi nambahnya apa teh? Apa cenah tolan? Oh boleh, mumpung ada perwakilan abah-abah. Ya, makom. Karena baru. Oh iya, karena baru. Oh ada. Uni bisa jawab kalau gitu mah. Uni apa nih? Nanti info berlanjut, langsung tuh, bangga Pak. Bismillah. Gak usah perkenalan ya. Saya sebenarnya bukan lajnah, tetapi ya mewakilin saja. Mungkin nanti karena pekannya udah berapa pekan lagi? 3 pekan lagi, mungkin pekan ini adalah fiksan acara. Mungkin minggu depan sudah ada pengumuman untuk fix seperti apa acaranya, terus tempatnya alhamdulillah sudah dapat juga, tapi nanti kita launching kata lajnahnya. Terus ini saya imbauan, karena walaupun saya bukan lajnah, karena dari sebelumnya masih terulang gitu ya. Saya imbau untuk yang pendaftaran mahkom jangan umaknya, apalagi bayarnya sama umanya ya. Karena ada
edukasi tersendiri gitu ya jadi biar si ayahnya itu gimana ya, aktif seperti itulah. Karena ada aja satu dua itu biasanya gitu aja. Karena kadang-kadang kami cirian gitu, iya saha sih. Karena sebenarnya tidak mendidik juga. Jadi walaupun sesibuk-sibuknya bisa dijaprikan sebenarnya sih gitu. Jadi ya apalagi yang ada yang baru gitu ya, jangan sampai pokoknya ayahnya yang aktif gitu. Cari bendaharanya siapa, kan udah diumumkan ya di ayah, dan itu yang dicari. Itu mungkin karena ya situ Ustadz Abim Bum kadang-kadang kalau saya cerita itu sering kumahanya senyum gitulah pokoknya. Kalau bisa ya yang makom ini ya terhindar dari hal-hal itulah gitu, biar ada edukasi sendiri untuk para koamnya gitu. Hanya karena dimulai dari yang kecil itu sebenarnya, jadi koamnya itu bisa dilihat dari situ. Jadi kelihatan, oh kalaupun sesibuk-sibuknya lah ya, kita bisa ini sendirilah, kan kita juga bekerja begitu. Karena ya memang harus meluangkan waktu dari situ. Ya tak. Kalau persiapan yang penting fisik sih sebenarnya mah. Karena kalau di sana tuh kita lebih menyiapkan diri untuk niat belajar saja, karena acara-acara itu nggak terlalu ini juga sih. Ya insya Allah mungkin ada format baru karena ini kan 3 hari 2 malam ya. Karena merujuk pada acara madrasah Ustadz Abim. Karena biasanya tenda itu didirikan hari Jumat, hari Sabtunya itu udah dirobohkan gitu, kasihan juga sebenarnya. Jadi effort selama sebulan itu hanya beberapa jam saja, dan itu dirasa memang lebih efektif ketika memang harus 3 hari 2 malam. Jadi acara yang disuguhkan itu bisa terserap gitu di madrasah seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih nanti dari situ goal yang diinginkan dari makom ini bisa inilah. Soalnya waktu kemarin itu para ayah tuh komplain karena dari satu acara ke acara yang lain tuh padat cepet, jadi dia tidak ada waktu untuk meresapi itu kajiannya gitulah. Terus acara ini tuh maksudnya buat apa gitu. Kadang-kadang ya kemarin juga karena yang terakhir tuh yang kasihan untuk waktu makan siang, yang lain di acara mainnya kerek masaknya nih, jadi terburu-buru gitu. Mungkin dari situ juga jadi evaluasi untuk ke para ayah, terus untuk para lajnah sih. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya imbau jangan sampai umatnya yang mendaftarkan apalagi yang membayarkan bukannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teh yang mau ditanyain? Oh udah. Ya. Oh iya teteh, biar nggak melebar. Kan kita seneng yang slim-slim. Tadi teh muter. Muter biar enakan cenah. Jangan terlalu manjang cenah. Jadi biar enakan huruf U. Ya huruf U. Iya betul. Ya. Baik, ada yang mau ditanyain perihal program gitu, keumahatan. Ada nggak teh? Oh ya gini, teteh. Ada dari Umahat itu kita kan akan ini ya, akan memfollow up dari Famgate gitu ya. Dari Famgate itu kan kemarin kita sudah banyak kenal mengenai apa coba? Usaha-usaha dari para wali santri gitu, iya kan? Nah, teteh, nanti di setiap kajian atau di setiap acara, mangga nanti teteh bisa mengadakan apa tuh namanya market day, gitu ya? Udah kan? Udah pak nitip market day. Jadi nanti teteh bisa sebagai bukan sebagai sarana awal, sebagai langkah awal untuk usaha produktif ini,
Mangga nanti teteh-teteh silakan bawa produk-produknya teteh-teteh di setiap kajian-kajian gitu ya. Nanti bilang aja, nanti aku mau bawa ini nih, bredet gitu ya. Siapa yang mau gitu ya. Nah, bisa ada yang mau bawa telur gitu. Atau mungkin teteh di sini nggak tahu ya, ada juragan telur. Tahu nggak? Tahu Teh Santi ya. Oh bukan Santi ini, Cilok ya. Teteh tahu juga nggak di sini ada pelatih berkuda dan juga pelatih memanah? Tahu nggak? Siapa? Tadi ya, ngaco nggak Teteh? Ya kayak gitu Teh. Jadi ternyata gitu ya. Tahu nggak Teteh di sini ada yang supplier buku-buku? Tahu banyak banget ya di sini mah ya. Ada Azra ya Teh, Tetia Teh ya. Nah, Azra, terus Teh Mirna Teh apa namanya Teh? Bubu, ih banyak banget pokoknya. Di sini banyak pisan. Di sini ada saya Sari juga di sini ada. ada yang fashion gitu ya. Salah satunya ada saya Sari. Tahu nggak saya Sari? Enggak, oh belum promo. Belum launching. Ada Teh NR4 mengeluarkan produk baru namanya saya Sari, asik. Iya. Kemudian di sini juga ada yang fashion Teh siapa lagi? Masya ya, Masya. Tahu Masya? Bukan Masya and the Bear, bukan. Masya Tehnia. Ya, Tehnia datang nggak hari ini? Asal ngelis ya, ngelis nggak? Enggak ya, lupa ya. Tehnia. Kemudian juga ada bidang jasa banyak banget Teh. Ada mulai cuci toren. Siapa Cing? Payani. Teteh toren sok dicuci nggak? Buka Gusti, banyak makhluk hidup di dalamnya. Cuci Teh. Ke Mang Yani nanti ya, ke Payani. Itu bagus hasil cuciannya, bersih banget tornya. Jadi bener Teh, kan keidean cuci ya Teh. Tornya cuci. Aduh Teteh lukut hungkul ya. Terus juga ada yang bidang perkayuan, siapa? Kang Aliman. Ada yang bidang listrik. Terus ada Pak Asep. Ada yang elektronik. Pak Asep juga elektronik. Jadi banyak. Ada di pasar, ada juga yang ini Teh. Nah, di pasar mah juragan ikan. Mbak Nur, juragan ikan dicoroyom Teh, mau kerang-kerangan, mangrupaning kerang-kerangan aya ya. Jadi Teteh sok, ternyata di Kutab Teh udah banyak, gak usah kemana-mana. Jadi bikin apa tuh marketplace juga. Priogi endog, priogi lauk, priogi naon, ada semua. Jamu nih. Jamu ya. Jadi Teteh mangga nanti saling ta'aruf. Jadi nanti kalau misalnya ke Kutab Teh ngejemput Teh bari jeung ta'aruf, biarin lah lupa nama juga Teteh gitu. Jualan naon gitu. Teteh jualan naon gitu. Dan niatkan setiap dari hasil penjualan itu sok tabungkeun, masukin ke kas subuh gitu kan, ke kas subuh seperti itu. Jadi nanti juga manfaatnya kesini lagi. Udah kan tadi memanah. Ya udah kayak gitu Teh, sambil nunggu Ustadz Abim, karena Ustadz Abim tadi nge-calling katanya beliau masih menyusun materi sedikit lagi cenah. Soalnya tadi ada kendala kesehatan, tapi semoga Ustadz Abim baik-baik saja, dan kita doakan agar guru-guru anak-anak kita dan guru-guru kita Teh selalu dijaga oleh Allah gitu ya, berupa kesehatan dan lain sebagainya.